Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai profesi apa saja yang diprediksi akan banyak mengalami kerugian, sekaligus yang diprediksi akan memiliki peluang lebih baik di masa new normal nanti. Mari kita bahas terlebih dahulu profesi-profesi apa saja yang diprediksi akan sulit bangkit dalam kondisi new normal nanti. Yang pertama tentu adalah profesi yang bergerak di bidang industri hiburan dan event organizer. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa usaha event organizer tak lepas dari acara mengumpulkan banyak orang. Sebut saja contohnya adalah catering, wedding, konser musik, bioskop, pertunjukan teater, produksi film, bahkan hingga program hiburan televisi, serta berbagai acara hiburan yang diadakan dengan banyak peserta atau penonton. Jika hal-hal seperti ini akan berkurang, tentu berkurang pula lah penghasilan para pelaku usaha yang bergerak di bidang ini. Selanjutnya adalah para pekerja buruh industri. Sejalan dengan kondisi perekonomian yang tengah terpuruk di berbagai sektor, banyak pabrik-pabrik dan perusahaan yang mulai melakukan perampingan dengan memangkas gaji atau bahkan sampai mem-PHK sebagian karyawannya. Maka bagi kalian yang saat ini masih bekerja di bidang ini, sepertinya harus siap-siap memikirkan pekerjaan lain atau mulai membuka usaha baru. Profesi berikutnya yang diprediksi akan mengalami penurunan adalah mereka yang bergerak di bidang travel agent dan pariwisata. Ya, meskipun sebagian ahli memprediksi bahwa di masa new normal nanti akan banyak masyarakat yang akan pergi berwisata, mungkin karena terlalu jenuh di masa PSBB. Namun sepertinya hal ini akan sulit terlaksana, bukan karena masyarakat yang enggan berwisata, namun di saat ekonomi yang sedang sulit, tentu banyak masyarakat yang akan berpikir dua kali untuk menghabiskan sisa uang mereka hanya untuk jalan-jalan. Sehingga akibatnya akan banyak tempat-tempat wisata yang lebih sepi dari biasanya. Selanjutnya adalah profesi yang bergerak di jasa transportasi. Meskipun pada saat new normal nanti, transportasi tak lagi banyak dibatasi, namun kondisinya tidak akan lagi sama seperti dulu. Ketika masyarakat akan lebih banyak untuk tidak melakukan perjalanan jika tak penting, maka para supir angkot, supir bus, bahkan para tukang ojek harus siap-siap sepi penumpang. Dan yang terakhir adalah pelaku usaha di bidang konstruksi dan properti. Hal ini diprediksi akan terjadi baik untuk proyek-proyek pemerintah maupun proyek swasta. Untuk proyek-proyek swasta, diprediksi akan mengalami hambatan dikarenakan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun drastis. Sementara untuk proyek pemerintah, diprediksi akan jauh lebih buruk. Meskipun kita tahu, Presiden Joko Widodo memiliki program pembangunan infrastruktur yang jor-joran. Namun itu dulu, jauh sebelum pandemi terjadi. Kenyataannya kini adalah banyak sekali anggaran yang sebelumnya telah dialokasikan untuk program-program pembangunan infrastruktur, kini ditarik kembali oleh pemerintah dengan judul Refocusing COVID-19. Sehingga bagi kalian yang saat ini masih bekerja sebagai kontraktor, konsultan arsitek, maupun bisnis properti, sepertinya harus siap-siap mengencangkan ikat pinggang. Nah, sekarang giliran profesi-profesi yang diprediksi memiliki peluang lebih baik di masa new normal nanti. Yang pertama, apalagi kalau bukan online shop. Apalagi setelah adanya krisis corona, aktivitas masyarakat akan cenderung menurun dan banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Sehingga akan banyak masyarakat yang semakin mengandalkan online shop ketika mereka hendak berbelanja. Ada online shop, tentu ada jasa ekspedisi atau pengiriman barang. Profesi ini pun diprediksi akan mengalami peningkatan di masa new normal nanti, sejalan dengan bertambahnya intensitas masyarakat dalam hal berbelanja online. Profesi selanjutnya adalah para pekerja lepas atau para freelancer yang menjajakan jasanya melalui online. Contohnya seperti penulis blog, jasa desain grafis, jasa pembuatan website, programmer, bisnis startup, serta jasa-jasa lainnya yang memungkinkan dilakukan secara online. Profesi selanjutnya yang cukup menggiurkan adalah menjadi endorsement produk yang bisa Anda lakukan hanya dengan memanfaatkan sosial media. Atau bisa juga dengan cara mengiklankan produk melalui website untuk kemudian menerima bayaran dari si pemberi iklan. Selain endorsement, tentu ada cara lain yang juga memungkinkan untuk Anda bisa menghasilkan uang secara real melalui internet. Hanya bermodalkan kreativitas dan kerja keras, Anda bisa menjadi konten kreator seperti halnya menjadi YouTuber. Dan faktanya, penghasilan seorang YouTuber tentu sangat menggiurkan, bukan?
Intinya, semua yang dijelaskan tadi hanyalah sebuah prediksi. Bisa ya, bisa juga tidak. Yang penting, apapun yang akan terjadi nanti, jangan berhenti berjuang. Dan jagalah selalu semangat kita agar bisa melewati musibah ini dengan lapang dada. Tetap optimis dan sampai jumpa.